Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD 17 Binti Kayu Ketek, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru beserta pegawai tata usaha yang hadir pada acara kegiatan diseminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya positif di UPT SD 17 Binti Kayu Ketek. Ini adalah tugas calon guru penggerak rekan kita, yaitunya Ibu Iis Arafianti. Baiklah, kami sebagai pembawa acara, mungkin untuk lebih lancarnya acara kita bacakan susunan acara. Yang pertama, pembacaan dari protokol yang sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitunya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Revika Duri. Kepada seluruh hadirin diharap berdiri. Waiting for connection. Bluetooth connected. Indonesia Raya. Di sanalah hadirin diharap duduk kembali. Acara selanjutnya yaitunya membacakan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrozi Faska. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahul Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna ya Allah min ibadika sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal sihah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin dan pimpinan kami. Sayangilah dan berkahilah kehidupan mereka. Bagi mereka yang masih hidup, berikanlah kehidupan yang layak baginya. Bagi mereka yang telah tiada, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukilah kepada kami suatu kebenaran itu pasti akan selalu tegak, dan tunjukilah kami untuk melaksanakannya sesuai dengan firman Engkau, ihdinas siratal mustaqim. Dan beri kabarlah kepada kami segala kejahatan, segala kemungkaran dan segala kemunafikan akan hancur dan binasa di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di ruangan ini Allah dalam rangka untuk melaksanakan acara dengan tema diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di UPT SDN 17 Binti KUPT. Maka dari itu berkahilah dan ridhoilah acara kami ini. Semoga acara ini betul-betul ada hikmah dan manfaatnya bagi penunjang tugas kami di masa mendatang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitunya penyampaian sepatah kata atau kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah disilakan. Di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 oleh CGP kita Bu Iis Arafianti. Seterusnya salawat bering salam tak lupanya kita hadiahkan pada pucuk pimpinan umat Islam, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Seterusnya yang teristimewa yaitunya CGP Angkatan 11 Bu Iis Arafianti. Baiklah Bapak dan Ibu, dalam hal ini kami sebagai kepala sekolah yaitunya kami memberikan motivasi atau memfasilitasi sesuai dengan keadaan dan fasilitas yang ada di sekolah, dan mudah-mudahan nanti pada kegiatan aksi nyata yang diberi judul itu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di UPT SDN 17 Binti KUPT. Harapan kami mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan seperti ini bisa nanti membantu, istilahnya mungkin kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita mungkin bisa kita berbenah dengan hal-hal yang nanti akan dipresentasikan. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan beliau di CGP Angkatan 11 ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada hambatan-hambatan yang atau kendala untuk kegiatan.
dan berjalan dengan sukses hendaknya. Tentunya semua ini tidak lepas dari dukungan walaupun berupa berupa moral atau lain-lainnya, tentunya semua itu kita saling memberikan kontribusi Bapak dan Ibu. Dan harapan saya sebagai kepala sekolah, mungkin untuk angkatan berikutnya Bapak dan Ibu guru yang belum, mudah-mudahan lulus. Itu harapan kami. Mungkin itu saja dari saya sebagai kepala sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitunya mendengarkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di UPT SD 17 Binti Kayu Ketek oleh rekan kita Ibu Iis Arafianti selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Iis Arafianti disilakan. Izin pimpinan, Bapak Ibu, mohon izin. Sebelum saya memulai acara, izinkan saya membuka kegiatan ini dengan sebuah pantun. Nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk mengatakan cakep. Atau rancak mana, Pak? Rancak bana boleh juga. Makan sate Bogor pakai ketupat. Rancak mana? Enaknya dimakan bareng sedia. Rancak mana? Apa kabar Bapak Guru hebat? Rancak mana? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Tuhan, kepada Allah, yang mana berkat rahmat dan karunia beliau kita telah dapat berkumpul di ruangan yang sangat istimewa ini dalam rangka menjalankan kegiatan diseminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya positif di UPTN SDN 17 Binti Kayu Ketek. Di belakang itu selawat beriringkan salam tidak lupa kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sejenak izinkan kami menyapa kepada yang terhormat pimpinan UPT SDN 17 Binti Kayu Ketek, Bapak Wahyudi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu hebat, pendidik dan tenaga kependidikan UPT SDN 17 Binti Kayu Ketek yang berbahagia. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang telah saya peroleh di saat pendidikan guru penggerak angkatan 11. Di sini Bapak Ibu, kami tidak bermaksud menggurui, tapi kami hanya berbagi saja. Jadi sebelum kami masuk kepada kegiatan ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu ini dulu untuk membuat kesepakatan. Demi lancarnya acara ini sampai selesai, kami ingin membuat kesepakatan sama Bapak Ibu guru dulu. Menurut Bapak Ibu, apa saja yang akan kita lakukan agar acara kita ini bisa berjalan lancar, nyaman, dan sesuai dengan apa yang kita impikan? Ada yang mau memberikan ide? Mungkin Bapak Kepala Sekolah? Bagaimana harus bahagia dulu. Bahagia, rileks. Rileks, iya santai. Apalagi Bapak Ibu? Boleh makan, boleh makan minum. Santai saja. Santai saja. Setuju Bapak Ibu?
rileks, bahagia, boleh makan minum. Dan yang ketiga apa lagi Bapak Ibu? Oh, jadi tidak no smoking in area ya Pak. Jadi boleh merokok. Iya, kami persilakan. Yang penting Bapak dan Ibu bisa nyaman senyaman-nyamannya dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini. Ada lagi Bapak Pak Men usulannya? Ibu Is Arafiantinya banyak senyum. Oh iya, pematerinya banyak senyum. Oke, setuju Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kesepakatan yang kita yang kita sepakati demi lancarnya kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, itulah caranya nanti kita di kelas sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di dalam bersama anak didik kita adakan dulu kesepakatan. Setuju Bapak Ibu? Nah, setuju ya. Operator mohon lanjut ke slide berikutnya. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di UPT SDN 17 P3 UGT. Maksudnya ini yaitu diseminasi, maksudnya penyebaran pemahaman. Biar nanti Bapak Ibu kita di SD ini bisa sama-sama memahami apa itu budaya positif. Adapun tujuan dari kegiatan ini ya Bapak Ibu, yang pertama bagi kami pribadi yaitu guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan yang kedua yaitu penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, inilah yang melatar belakangi kegiatan budaya positif ini. Yang pertama yaitu tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana kata Bapak Ki Hajar Dewantara, peran guru itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Bapak Ibu, peran guru itu adalah sebagai pamong. Apa itu pamong? Yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya nantinya. Nah, disinilah peran guru Bapak Ibu, yang mana kita ya di sini kita adalah guru, peran kita adalah sebagai pamong anak didik kita. Di sini Bapak Ibu menuntun segala kodrat yang mana pada anak didik kita itu Bapak Ibu ada dua kodrat. Yang pertama yaitu kodrat alam dan yang kedua kodrat zaman. Artinya kodrat alam itu adalah sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi sifat yang sudah dibawanya dari lahir dan bentuk lingkungan di mana dia berada itu. Yang kedua kodrat zaman yaitu tentang isi dan irama, yaitu bagaimana perkembangan zaman di saat dia berada itu. Kemudian Bapak Ibu, guru hanya dapat menuntun. Di sini ya Bapak Ibu, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau karakternya, bukan dasarnya. Bapak Ibu, operator tunggu dulu operator. Ini kami mau bertanya pendapat Bapak Ibu dulu. Apa maksudnya ini guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau karakter, bukan dasarnya? Ada yang bisa memberi tanggapannya Bapak Ibu? Maksudnya begini, yang kita tuntun itu adalah sifatnya, bukan bentuknya, bukan fisiknya mungkin yang kita perbaiki, tapi adalah sifatnya. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu ada apalagi pendapat lain tentang pernyataan guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya ini. Guru bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak itu maksudnya. Boleh, bagus sekali Pak Men. Atau yang lain? Yang kita tuntun itu hanya Pak Roji mungkin? Dalam artian
seorang anak itu mulai dari lahir telah memiliki suatu kodrat. Cuma kita sebagai guru tinggal mengembangkan yang ada, bukan membuat dari awal, tapi mengembangkan kodrat yang ada pada anak tersebut ya. Barangkali itu. Iya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Roji. Di sini kami memberikan apresiasi. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Dah, silakan lanjut operator. Kemudian konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu mengibaratkan guru adalah petani, sedangkan sekolah adalah sawah atau ladang, dan muridnya ini adalah benih-benih yang siap untuk ditanam. Lanjut. Nah, ini kami ada gambar Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya gambar ini? Bagaimana? Mungkin dari Bu Ren? Dari Pak Men? Di sini ada bibit unggul. Kemudian ada perlakuan, ada tindakan. Ini ada tindakan. Terus hasilnya begini. Dan bagaimana ini hasilnya? Ini adalah tanda kunci. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Iya, kami persilakan kepada Pak Mul. Kita berbagi Baik, saja di sini, Bapak Ibu. Mungkin dari gambar yang ditampilkan di slide di depan, untuk latar belakang, bibit ini kita ibaratkan siswa. Ini kontekstual sepertinya Bapak Ibu. Kontekstualnya begini, karena di sini kita banyak yang menjadi guru, nyambi jadi petani, ya Pak ya. Jadi untuk siswa kita ini, kita ibaratkan juga adalah bibit pertanian kita. Iya. Kita semai, selanjutnya kita rawat. Ada kita rawat dalam artian kalau ada gulma, kalau ada yang mengganggu itu benar-benar kita musnahkan, sehingganya kita rawat betul-betul dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Seperti kalau padi, tanaman padinya berisi dan tidak ampas, seperti itu kira-kira Pak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Pak Mul. Barangkali ada lagi yang mau memberikan tanggapan. Kalau tadi Pak Mul memberikan dari sisi petaninya, sekarang kita lihat dari sisi gurunya lagi. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Pak Men, bagaimana Pak Men? Bisa Pak Men? Iya bisa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ya tadi sudah disampaikan penjabaran dari gambar atau latar belakang dari kegiatan yang ada di depan itu. Mungkin ya bibit tadi ibaratkan siswa. Ya, jadi siswa apabila kita ya memberikan ya metode-metode yang terbaik, ya maka dia akan tumbuh seperti pohon gambar berikutnya. Tumbuhnya suatu pohon tentu perlu perhatian dari petaninya. Petaninya mungkin adalah seorang guru kalau siswa. Jadi kalau sekiranya siswa kita ini kita benahi atau kita perhatikan dengan baik, ya ibarat tanaman kita pupuk, kita siang, ya kita racun hama-hama yang sifatnya mengganggu pertumbuhan tanaman kita, maka dia menghasilkan hal yang baik. Contoh mungkin di gambar berikut, tumbuhnya tanaman di situ mungkin sudah hampir kita hitung-hitung mendekatkan memberi hasil yang lebih baik, ya. Sehingga dari hasil yang baik ini, ya mungkin petani kalau kita bawakan ke petani itu gambarnya ya, tentu akan mendapatkan hasil yang lebih baik, ya. Petani padi ya, petani sawah akan dapat padi, ya padi itu tentu akan menghasilkan kebutuhan kehidupan kita. Dan kalau tiba di guru, ya mungkin tentu akan menghasilkan suatu apa namanya impact atau apa power atau bobot guru lah gitu ya. Maka guru akan pede sebagai guru, ya berhasil dia mendidik anak-anaknya,
Ya tentu suatu kebanggaan bagi guru. Nah, inilah yang dipetik oleh guru apabila dia bisa berhasil mendidik anak-anaknya gitu. Ibarat pertumbuhan bibit tadi. Ya mungkin itu saja sebagai tanggapan dari gambar itu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Pak Mul dan Pak Men. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Oke, nah jadi benar ya Bapak Ibu, ini adalah bibit unggul. Bibit unggul, ada yang unggul, ada yang tidak. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, bibit unggul kalau kita perlakukan dia dengan tindakan yang baik semaksimal mungkin, insya Allah itu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi bibitnya sudah unggul, tapi kita tidak melakukan tindakan dengan semaksimalnya, tidak dengan sebaiknya, bagaimana dengan hasilnya? Nah, dan kemudian jika bibitnya bibit biasa ini Bapak Ibu, bibit biasa tapi kita lakukan tindakan yang maksimal juga, dan dia akan juga tumbuh, begitu Pak Men? Dia akan tumbuh, ya. Dan itulah kalau dari segi bertani kuncinya ini adalah petani. Kalau dari segi kita sebagai pendidik, silakan lanjut operator. Dari segi kita sebagai pendidik, kuncinya adalah di pendidik, di guru itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, wadah atau tempat membentuk laku atau karakter anak itu ada 3 komponen. 3 komponen ini dia tidak akan pernah bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Apa yang komponennya? Yang pertama lingkungan sekolah, ini yang adalah 3 rumpun itu. Nah, yang kedua adalah lingkungan keluarganya, dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakatnya. Kalau seandainya nanti kita bisa menjalin kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan 3 komponen ini, insya Allah itu bisa membuahkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai pendidik harus mampu membentuk murid yang berkarakter sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu karakter yang berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan cara apa tadi kata yang tadi Bapak Ibu, yaitu dengan cara kolaborasi yang baik dari semua pihak, terutama di mana kita ini adalah pelaku dari lingkungan sekolah tadi, yang kita sebagai warga sekolah dan juga orang tua siswa melalui budaya positif. Merujuk pada latar belakang tersebut, saya selaku pendidik akan melakukan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang budaya positif, apakah katanya di ice breaking dulu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, kita pending dulu, kita ice breaking dulu biar kita tidak tegang, kita relax dulu sesuai kesepakatan kita, bahagia, santai ya. Kita ice breaking dulu. Kepada Ibu Revika Duri kami mohon untuk memimpin ice breakingnya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu bermateri sudah memberi kesempatan untuk memberikan ice breaking. Barusan Ibu menyampaikan tentang latar belakang atau tujuan dari pendidikan nasional harus berdasarkan landasan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita nyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Bapak-bapak Ibu semua kita berdiri dulu ya. Kita menggunakan gerak-gerik aja. Untuk nyanyinya iya. Kalau musiknya ya Pak. Musiknya gimana kamu? Pakai HP nak? Iya boleh. Enggak seperti berkola ya. Boleh dipakai HP kepala sekolahnya. Ini aja dengan santai. Dengan santai. Kita harus bahagia ya perjanjiannya. Kita harus bahagia, kita harus semangat. Nanti pakai gerak-gerik ya Bapak Ibu. Pelajarnya kita pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dulu ya, dan bernalar kritis. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bermulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dah, kita lanjut. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Revika Duri yang telah memimpin ice breakingnya. Semoga kita telah selalu semangat. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang budaya positif? Apa itu budaya positif? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, Bapak Ibu? Ibu Dewi, apa itu budaya positif? Lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Bu Revika Duri? Lingkungan yang baik yang bisa ditiru oleh peserta didik. Oh, lingkungan baik yang bisa ditiru oleh peserta didik. Pak Men, ini Pak Men mau bicara lagi. Budaya positif mungkin di sini sesuai dengan gambar yang ditampilkan menjelang ini tadi ya. Ada lingkungan sekolah, ada lingkungan sekolah masyarakat, kemudian keluarga ya. Jadi budaya positif di sini kalau kami bisa membayangkan dari 3 gambar tadi adalah membangun kolaborasi yang baik, karena untuk memberikan suatu pendidikan yang nyaman di suatu sekolah, memang dari 3 unsur tadi harus sejalan. Pihak sekolah, keluarga. Kalau sekolah aja yang ingin anak didiknya bagus, anak didiknya pintar, kalau tidak ada dukung dari pihak sekolah tentu tidak jalan. Dan begitu juga dengan lingkungan masyarakat, contohnya komite sekolah gitu ya. Jadi dalam hal ini untuk mencapai hal yang seperti itu, tentu perlu kita membangun hubungan yang baik dengan cara saling berkomunikasi atau rapat lah ya, rapat sekolah dengan lingkungan sekolah, rapat dengan komite sekolah, dengan wali murid gitu. Dan disitulah bisa kita membangun suatu sekolah yang baik di sisi lingkungannya maupun di sisi pendidikannya. Ya, kira-kira seperti itu Ibu narasumber. Terima kasih terima kasih banyak, luar biasa sekali tanggapan atau pendapat dari Bapak Men. Iya, sekarang ada dari Bapak Fahrozi. Baiklah, terima kasih. Mungkin menyambung dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Namun kalau menurut saya di sini budaya positif itu kita gali dari pengertian bahasa dahulu. Budaya kebiasaan positif baik, berarti budaya positif adalah kebiasaan baik. Di mana kebiasaan baik itu diterapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Men tadi, itu berkolaborasinya antara 3 lingkungan tadi, mulai dari sekolah, sebenarnya mulai dari rumah, sekolah, baru masyarakat. Kalau kebiasaan itu telah direalisasikan di 3 lingkungan ini, kami rasa mungkin akan terciptalah sebuah karakter bagi anak yang bersifat positif. Maka itu. Ya, boleh kita beri aplaus buat para pemberi tanggapan kita tadi ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nah, sekarang pendapatnya luar biasa sekali Bapak Men dan Pak Ruji. Sekarang kita lihat apa sih budaya positif itu. Nah, ini Bapak Ibu budaya positif di sekolah. Pengertiannya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Di mana tujuannya budaya positif ini adalah
agar murid dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sekolah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kali ini kami meminta tanggapan dari pimpinan kita. Apakah menurut pandangan Bapak sudah pernah atau belum budaya positif itu terjadi di sini? Terima kasih, diminta tanggapannya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita sudah ada beberapa yang bisa kita terapkan. Contoh, yang pertama itu mengucapkan salam itu sudah masuk kepada budaya positif. Yang kedua seperti bersalaman. Setiap pagi sebelum masuk kelas, anak bersalaman. Itu sudah merupakan budaya positif. Dan mungkin hal ini seperti bersalaman ini, membaca salam sebelum masuk, ini mungkin sudah lama kita terapkan. Cuman istilahnya yang dikembangkan untuk profil pelajar itu kan baru istilahnya dikemukakan saat ini. Padahal hal-hal seperti itu sudah biasa kita lakukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk budaya positif sudah banyak yang kita terapkan di sekolah. Cuman mungkin kita belum paham saja gitu kan, apakah ini termasuk budaya positif atau tidak gitu. Nah, mungkin itu Bu CGP, untuk selanjutnya diserahkan kepada. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada pimpinan yang telah memberikan komentar dari pertanyaan kami tadi. Jadi ternyata memang benar di sekolah kita sudah lama menerapkan budaya-budaya positif itu. Dengan contoh budaya bersalaman, ada kegiatan infak setiap hari Jumat itu. Jadi kami berharap dengan contoh-contoh yang tadi Bapak Ibu nanti lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan budaya positif itu. Nah, Bapak Ibu hebat, dari slide yang berwarna biru ini kira-kira ada tidak yang mau Bapak Ibu tanyakan atau yang belum Bapak Ibu pahami? Atau barangkali ada yang sudah mengerti dengan nilai-nilai kebajikan universal. Barangkali sudah ada yang mengerti atau yang tahu apa nilai-nilai kebajikan universal itu. Nilai kebajikan yang menyeluruh yang berdasarkan kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Berarti apapun kebajikan yang dilaksanakan itu sumbernya tidak luar dari profil pelajar Pancasila. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Faroji. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan berlaku untuk semua orang. Jadi sifatnya umum, ya. Itu yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang telah kita nyanyikan saat tadi. Silakan lanjut. Ya, ini dia. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Tadi kita sudah nyanyikan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, inilah contoh nilai kebajikan universal tersebut. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, dan yang lain-lain. Ini adalah bentuk-bentuk nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, adanya disiplin positif.
Yang ketiga, teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan konsekuensi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. 7 konsep ini merupakan konsep inti untuk upaya kita menciptakan budaya positif nantinya di UPT SDN 17 Pintika UKT ini. Ketika kita telah memahami konsep-konsep dari yang 7 ini, kami rasa apa yang dikatakan oleh Bapak Fauzi tadi terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Silakan operator dilanjutkan. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama, konsep apa yang harus kita pahami tentang perubahan paradigma belajar itu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan paradigma baru itu berarti cara yang baru, cara pandang yang baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu, kita menerapkan pembelajaran yang berdasarkan atau yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kata disiplin? Nah, siapa yang tahu ini? Apa yang Bapak Ibu pikirkan dengan kata disiplin? Orang berpikir lagi ya Pak Men. Orang berpikir lagi itu, apa sih disiplin? Ada yang bisa memberikan? Mungkin Ibu Dewi, apa itu disiplin Bu Dewi? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bersama-sama. Ya lanjut, ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan yang pertama, tata tertib. Dan yang kedua, yang ketiga, kepatuhan pada peraturan. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Sehingga membuat perubahan makna mengenai kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini berhubungan dengan kepatuhan ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, konsep yang perlu kita pahami Bapak Ibu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita nanti ini, yaitu teori tentang disiplin positif. Di sana ada pengertian. Apa disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Sikap mandiri siapa? Mandiri peserta didik kita ya Bapak Ibu. Untuk membentuk sikap mandiri peserta didik kita yang didorong dalam diri anak tanpa ada hukuman atau ancaman dan hadiah. Kami dengan tujuan menanamkan motivasi pada anak agar mereka dapat menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak ini nanti Bapak Ibu, dia disiplin tanpa ada iming-iming, tanpa karena ada sesuatu. Contoh, dia disiplin bukan karena dia takut karena dimarahi. Kalau kita tidak disiplin nanti dimarahi oleh Bapak Ibu. Kalau kita disiplin nanti dapat hadiah dari Bapak Men. Kalau kita disiplin nanti kita akan mendapatkan sesuatu. Jadi bukan itu maksudnya ya Bapak Ibu. Anak kita ini nanti kita bentuk disiplinnya, yaitu memang berdasarkan dari kemauan dari dirinya sendiri. Kemauan dari hati nuraninya sendiri. Agar mereka dapat menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini ada gambar ini Bapak Ibu, orang memberikan apa itu pengeras suara itu. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang ada yang diimpikan di sekolah. Jadi unsur pertamanya yaitu disiplin positif.
Disiplin positif juga dapat nantinya Bapak Ibu membantu anak mengembangkan keterampilan yang bermanfaat sepanjang hidup, meningkatkan kepercayaan diri, bentuk karakter yang berempati, sopan dan saling menghargai dan saling menghormati. Jadi kita membantu anak itu Bapak Ibu tanpa adanya hukuman, ancaman dan hadiah. Pokoknya tanpa iming-iming apapun. Betul-betul dari keinginan anak itu nantinya. Nah, kita lanjut dengan konsep berikutnya. Teori motivasi, penghargaan, hukuman dan konsekuensi. Ah, nih, kami minta partisipasi Bapak Ibu untuk bilang setuju atau tidaknya. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Mana ya, siapa yang setuju? Bapak Men bagaimana Pak Men? Setuju atau tidak? Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Angkat tangan yang tidak setuju. Semuanya? Ya. Iya, oke. Kita lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Siapa yang setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Tidak setuju. Siapa yang tidak setuju boleh angkat tangan. Oke, baik. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Bu Red. Kita berikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Men bagaimana? Setuju. Pak Roji? Tidak setuju. Bu Dewi? Tidak setuju. Pak Mul? Juga tidak setuju. Pimpinan? Tidak setuju sepertinya. Tidak setuju sepertinya. Ada alasannya. Iya, ada alasannya. Silakan pimpinan. Mungkin sedikit Ibu narasumber di sini antara setuju atau tidak dengan ini sifatnya reward ya. Karena di sini nanti kalau kita memberikan reward, anak itu akan selalu bekerja itu atau belajar itu hanya dengan mengharapkan imbalan, gitu kan. Jadi tanpa imbalan mungkin mereka tidak mau belajar atau bekerja nanti. Jadi apapun nanti muaranya mungkin kita tidak dengan memberikan hadiah atau reward, mungkin kita bisa memberikan dengan cara apresiasi yang lain, seperti motivasi atau apalah bentuknya nanti. Karena dengan penghargaan ini mereka membuat mereka tanpa penghargaan nanti mereka jadi malas mungkin, atau nanti setelah kita bekerja tidak ada yang akan kita dapatkan. Mungkin dengan penghargaan mereka cepat merasa puas nanti. Mungkin itu Bu Santi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Wakepsek yang telah memberikan tanggapannya mengenai penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Untuk sementara aja komentarnya kami terima dulu ya Bapak Kepsek. Nanti jawabannya kita lihat ke slide selanjutnya. Oh boleh Pak Men, silakan dengan senang hati. Tadi kan kami menjawabnya setuju ya dengan apa yang ada. Kenapa, tentu ada alasannya. Ya, kenapa kami mengatakan hal itu setuju? Karena di sini ada yang namanya tadi budaya. Kalau budaya di Indonesia sampai hari ini kita lihat, memang segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita usahakan ada ujungnya. Apa ujungnya? Ingin mendapatkan sesuatu hal yang merasa puas diri kita. Contohnya itu kan penghargaan. Kalau kita mendidik anak, dia merasa bangga, dipanggil namanya ke depan bahwa dia dapat juara atau dapat nilai terbaik, kemudian dikasih penghargaan, contohnya satu buah buku gitu kan.
berdirinya di depan teman-temannya adalah suatu kebanggaan bagi anak kita. Ya, itu kalau kita di tingkat pendidikan. Kalau di tingkat kita sudah dewasa, kita sekolah ini kan ada tujuan. Tujuan akhir kita adalah supaya nantinya kita tidak susah bekerja dan mudah mendapatkan penghasilan yang layak gitu. Jadi itu sebetulnya dasar kami menyampaikan tadi bahwa kami setuju dengan penghargaan. Karena kalau tidak ada penghargaan, kalau tidak ada yang kita harap di ujung usaha kita, mungkin kita termasuk terumbang-ambing juga. Nah, jadi kira-kira alasan kami seperti itu, Ibu narasumber. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Iya, kami persilakan lagi kepada Pak Roji. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau bagi kami dari slide yang telah ditampilkan dari 4 kriteria mengungkapkan setuju atau tidak setujunya, kami nyata-nyatanya saja menyatakan tidak setuju kalau kita dasarkan kepada disiplin positif. Kenapa demikian? Karena disiplin positif itu tidak ada apa-apanya setelah itu, anak sadar sendirinya. Berarti yang telah kita laksanakan selama ini di sekolah kita mundur selangkah ke belakang, dalam artian baru di kata disiplinnya, positifnya belum terlaksana. Jadi untuk masa-masa mendatang ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Hendaknya setelah disiplin ini dilaksanakan, setelah itu baru kita munculkan nilai positifnya, sehingga anak nanti atau peserta didik kita nanti tanpa ada hukuman, tanpa ada reward, tanpa ada motivasi apalah namanya, mereka sadar untuk melaksanakan sesuatu. Barangkali itulah dari kami. Iya, luar biasa sekali ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Luar biasa sekali, hangat sekali. Ternyata ada berbeda pendapat tentang penghargaan ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat ke slide selanjutnya ya. Ini ada yang terakhir Bapak Ibu. Memberi anak rasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Memberi anak rasa bersalah. Tidak setuju. Tidak setuju. Lebih ringan dampaknya daripada menghukum. Tidak setuju. Ayo, sekarang operator kita lanjut. Kita lihat di sini. Apakah pendapat Bapak Ibu sudah sesuai atau bagaimana? Teori motivasi perilaku manusia dulu. Kita harus paham ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini bukan menurut saya, ini menurut ahli Diane Goosen. Dia mengatakan motivasi perilaku manusia itu yang pertama yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu motivasi orang untuk berbuat sesuatu itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Jadi berdasarkan 3 motivasi ini Bapak Ibu dikategorikan ada 2. Motivasi eksternal, yaitu ada faktor dari luar, dan motivasi internal atau intrinsik berasal dari dalam diri siswa. Jadi kita harus paham dulu motivasi perilaku manusia itu. Jadi mungkin sekarang dengan adanya ini sudah terbayang-bayang oleh Bapak Ibu, bisa dikaitkan dengan budaya positif, dengan disiplin positif, dengan motivasi perilaku manusia ini. Nah lanjut operator, bagaimana cara menerapkan disiplin positif kepada murid? Nih yang pertama, bagaimana caranya ini? Cara kita nantinya membuat disiplin positif kepada murid. Yang pertama, kita nanti buat ekspektasi yang jelas dengan siswa kita. Memberitahu dari awal harapan kita terhadap tindakan murid. Nanti di kelasnya ya Bapak Ibu, kita beritahu dulu apa yang kita inginkan terhadap mereka itu, terhadap tindakan mereka itu. Kita beritahu apa, misalnya kita melarang mereka untuk ini. Misalnya tidak boleh memakai aksesoris ke sekolah. Alasannya apa?
Kita tahu kan dengan jelas. Jadi jangan sampai anak kita nanti kita larang tapi mereka tidak tahu alasannya kenapa kita melarangnya. Nah, yang kedua, buat aturan dan kesepakatan bersama. Itu adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif. Seperti yang sudah saya lakukan tadi Bapak Ibu, sewaktu awal kegiatan ini saya melakukan kesepakatan dulu dengan Bapak Ibu, ya. Tentu yang ketiga, beritahu arti konsekuensi dan tetapkan konsekuensinya. Kita buat kesepakatan, kita terapkan konsekuensinya. Yang keempat, berikan apresiasi atau pujian. Apresiasi ya, bukan hadiah ini. Apresiasi, pujian yang positif tapi konsisten. Kira-kira bisa dapat dipahami Bapak Ibu? Apresiasi ini, pujian. Memberikan pujian. Iya. Pujian ini tadi kan ada berupa hadiah. Penghargaan. Penghargaannya. Apakah pujian dengan penghargaan ini beda? Beda. Iya. Beda ya. Kalau pujian berarti kan sesuatu hal yang diinginkan juga dari seseorang insan. Ya, untuk dia dipuji. Dan penghargaan suatu keinginan juga dari seseorang hasil dari upaya kerjanya. Iya. Kita berikan pujian yang positif tadi Pak Men. Ya positif yang mana pujian positif ini dapat mendorong dia tersentuh hatinya, dapat mendorong motivasi intrinsiknya tadi. Kan yang kita kejar nanti motivasi intrinsiknya ya Pak Men. Ya, dan kita lanjutkan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Kita jalin komunikasi yang hangat, hubungan yang positif dengan anak didik kita nanti. Yang terakhir, jadilah tauladan yang baik. Tentu kita kalau begini Bapak Ibu, kalau kita ingin menerapkan disiplin positif, tentu kita yang jadi contohnya oleh anak didik kita dulu. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, kita yang menjadi contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut operator. Nah, adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan hadiah atau hukuman, mereka tetap akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Begitu maksudnya Bapak Men. Jadi bukan, kalau menurut pemahaman kami, bukannya kita tidak boleh memberikan hadiah kepada anak, tapi kita lihat dulu dampaknya. Apakah hadiah ini berdampak panjang kepada anak? Dia akan ketergantungan. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepsek tadi. Dia melakukan sesuatu itu karena ada yang mereka inginkan. Ingin mendapatkan hadiah. Tapi kalau dia melakukan sesuatu berdasarkan dari dorongan dirinya sendiri, itu yang kita harapkan nanti dia akan berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut, operator. Dalam proses pembelajaran, penghargaan dan hukuman adalah dua aspek yang harus diperhatikan. Keduanya dapat memberi dampak yang besar pada motivasi dan perilaku belajar siswa. Nah, ini bagaimana pula ini Bapak Ibu? Harus kita perhatikan antara penghargaan dan hukuman. Ini silakan operator lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, penghargaan sekiranya begini Bapak Ibu, teori penghargaannya, bentuk pengakuan atau pencapaian murid dalam belajar, bisa dalam bentuk hadiah tadi ya Bapak Men. Yang kedua hukuman. Yang ketiga adalah konsekuensi. Kira-kira sekiranya Bapak Ibu bisa memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini. Tadi cara menerapkan disiplin positif itu yang pertama tadi kita buat kesepakatan, kita berikan konsekuensi. Kita jelaskan kepada anak konsekuensinya ya. Jadi kalau hukuman itu Bapak Ibu, bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum.
tidak terencana, langsung saat itu juga kita memberikan hukumannya. Bersifat satu arah, itu lahir dari diri kita melakukan hukumannya itu. Bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi tadi Bapak Ibu, ini konsekuensi hasil atau akibat dari suatu tindakan, perbuatan atau keputusan sifatnya terencana. Kita kesepakati dengan anak kita dulu. Kalau kita buat kesepakatan, misalnya kesepakatannya datang tepat waktu. Jika kita melanggar, apa konsekuensi yang akan dia dapatkan? Kita lakukan dulu kesepakatannya. Nah, bersifat terencana sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya. Jadi sekiranya Bapak Ibu nanti bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Lanjut operator nih, silakan Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan tadi. Ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dapat penghargaan tapi berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk tadi. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, kalau kita memberikan penghargaan dan hukuman tadi, dorongannya secara eksternal bukan secara internal dan menyebabkan ketergantungan. Misalnya, saya dulu pernah menerapkan begini. Ada pemberian bintang atau reward di kelas itu ketika anak itu melakukan apa yang saya lakukan, saya akan memberikan reward. Nah, kebetulan besoknya saya tidak sekolah Bapak Ibu. Apakah anak itu akan melakukan sesuatu yang baik itu kalau saya tidak ada? Mungkin Pak Men masuk, karena Pak Men tidak tahu dengan bintang-bintang ini, yang tahu hanya Ibu Santi. Tentu dia akan tergantungan. Berarti selama dengan Bu Santi kita akan belajar begini baik-baik saja, nanti dapat bintang. Kalau dengan Pak Men tidak ada bintang. Jadi akan membuat mereka ketergantungan ya, dan dampaknya tidak jangka panjang. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu Bapak Ibu nanti dapat merusak hubungan. Contoh, nanti kita kan setiap apanya itu memberikan hadiah di kelas itu, siapa anak yang bisa kita berikan hadiah? Akan merusak hubungan dia dengan teman-temannya ya nanti. Ada timbul kecemburuan sosialnya nanti di sana. Akan dapat merusak hubungan. Penghargaan menghukum. Penghargaan dapat menurunkan kualitas katanya di sana. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau tidak ada hadiah, dia tidak akan mau. Dia ketergantungan dengan hadiah tadi. Wah, nanti kalau kita dapat juara 1, hadiahnya sekian. Kalau tidak ada hadiah, kita malas. Kan begitu ya Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul atau salah Bapak Ibu penghargaan itu? Ternyata setelah kita pahami, penghargaan itu dapat mengurangi motivasi intrinsik. Sedangkan budaya positif yang diharapkan adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Silakan lanjut operator. Nah, sekiranya Bapak Ibu bisa melihat itu, ada format yang di sebelah kiri ini adalah identitas gagal, hukuman. Identitas sukses. Ada di sana konsekuensi, ada juga restitusinya. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau kita menjalankan hukuman, akhirnya nanti negatif. Kita menjalankan konsekuensi netral ya. Tapi kalau kita jalankan restitusi, nanti kami akan membahas apa itu restitusi, sifatnya positif. Jadi contohnya saja Bapak Ibu, kita berikan hukuman kepada anak kita, itu akan membekas di hati anak. Dampaknya nanti bisa jadi dia timbul dendam, marah kepada kita. Kita mungkin di UPT SDN 17 Binti Kayu Kente ini hanya bertahan mungkin paling lama agak 10 tahun mengajar. Nah, satu kesalahan yang kita buat tadi menghukum anak, sampai tua dia akan ingat apa yang kita lakukan itu. Bisa saja dia nanti mendoakan kita yang jelek-jeleknya. Di mana kita bertemu dia akan menaruh rasa kebencian. Jadi kalau melihat dari dampak,
memang hukuman ini tidak baik ya Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi, kira-kira kalau menurut Pak Roji bagaimana konsekuensi ini? Netral di sini ya maksudnya adalah bisa awal akhir sama hasilnya ya. Putih di awal, putih di akhir ya. Ya. Kalau restitusi beralih ke kolom ketiga, ini ada peningkatan. Berarti di konsekuensi ini belum juga nampak sesuatu hal yang sifatnya lebih ke positifan. Jadi akhir-akhirnya memang restitusi yang harus dilaksanakan. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Roji. Ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kami ada refresh dulu sedikit bersama Bapak Ibu. Ice breakingnya ya Bapak Ibu, kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk berdiri. Mungkin nanti ice breaking ini bisa dapat diterapkan di kelasnya nanti untuk memfokuskan anak fungsinya nanti ya. Nah, clue-nya Bapak Ibu, clue-nya ucapkan apa yang kami sebutkan. Ucapkan apa yang kami ucapkan begitu. Clue-nya ucapkan apa yang kami ucapkan. Bisa kami mulai Bapak Ibu? Ya, mulai. Iya. Meja kursi. Meja kursi. Kursi meja. Kursi meja. Kursi meja pintu. Kursi meja pintu. Pintu meja kursi. Pintu meja kursi. Lemari kursi pintu. Lemari kursi pintu. Berapa kaki meja? Berapa kaki meja? Bagus, tepuk tangan sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti masih fokus, ya. Berarti kadang ada yang menjawab berapa kaki meja? 4 katanya. Berarti mereka tidak melakukan apa yang diinstruksikan. Berarti fokusnya terganggu. Silakan operator. Nah, kami minta lagi Bapak Ibu partisipasi Bapak Ibu untuk ini mengisi kolom yang diapanya. Kalau menurut Pak Menla dulu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Kami menanyakan pada Pak Men dulu, ya? Iya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut, meminta membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kami tanya Pak Mul nih. Konsekuensi. Oh ya, konsekuensi. Nah, untuk menjawab ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Iya, inilah Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan jawaban kita tadi. Ternyata ya Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah bentuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, hukuman itu. Dan yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker adalah hukuman juga. Mana yang konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Mungkin ini adalah telah dilakukan kesepakatan di kelasnya dulu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Mungkin sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan kelas. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian, ternyata itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, ternyata itu adalah konsekuensi. Mungkin sebelumnya Pak Mul sudah melakukan kesepakatan dulu bersama siswanya. Jadi sekiranya nanti Bapak Ibu dapat membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Nah, konsep yang keempat yang perlu kita pahami untuk mewujudkan budaya positif ini Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kalau menurut kami ini ada, kalau kita Bapak Ibu sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini, insya Allah kita akan berada di rel yang bagus itu.
Kita tidak akan pernah berada di rel-rel negatif seandainya yang 5 ini sudah terpenuhi. Begitu juga dengan anak didik kita. Seandainya kebutuhan mereka di dalam kelas sudah kita penuhi yang kelimanya ini, kami rasa tidak akan ada masalah itu di kelas. Yang pertama kebutuhan apa? Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Mungkin misalnya anak kita si A malas dia, kita tanyakan dulu, malas dia apa penyebab dia malas itu? Kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi olehnya? Misalnya dia lapar, berarti kebutuhan bertahan hidupnya yang kena di sini. Kita harus paham dulu itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dia tidak mau mengikuti pelajaran kita, mungkin kita tidak mempedulikannya atau berbagi kerjasama dengannya atau menjadi bagian dalam kelompoknya. Jadi dia akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Dan yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi dan didengar. Ada keinginannya itu ya, untuk penguasaannya. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain. Jadi anak-anak kita itu butuh kesenangan juga sama dengan kita, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi ini dasarnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini kita harus paham dulu ini. Apabila terjadi masalah, kita lihat kebutuhan yang mana yang tidak terpenuhi begitu. Begitu juga nanti kita terapkan di dalam kelas. Kita lihat anak kita itu nanti. Nah, lanjut operator, keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Pengertiannya, seperangkat nilai-nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Tujuannya keyakinan kelas ini adalah membangun budaya positif di sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Apa fungsinya keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Yaitu meningkatkan motivasi belajar murid karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Kira-kira Bapak Ibu, kami minta apa dulu? Mungkin selama ini Bu Rev telah melakukan kesepakatan. Apakah kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama atau berbeda? Sama. Iya, kita lanjut. Mengapa tidak peraturan atau kesepakatan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini tadi sudah dijawab oleh Bapak Paruzi tadi ya. Keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini sama atau sebaliknya? Kami minta jawaban Pak Roji lah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan berarti bisa dilanggar, bisa dilaksanakan. Kalau kesepakatan kelas ada konsekuensi atau dalam artian bila sepakat dilaksanakan, bila lupa itu hilang begitu saja. Tapi kalau yang sistemnya yang namanya keyakinan itu sudah melekat di dalam hatinya ya. Kalau dibahas dari segi agama mungkin tidak cukup sampai sore nantinya. Barangkali itu yang harus disampaikan. Iya luar biasa sekali ya, memang begitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas, dia tidak akan ketergantungan. Dia akan lahir dari diri anak didik ini. Karena keyakinan kelas ini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, selanjutnya. Nah, apa perbedaannya? Ini ya pertanyaan kami tadi. Apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Ada bedanya sedikit. Apa bedanya? Keyakinan kelas ini Bapak Ibu untuk mendukung motivasi intrinsik mengembalikan ke nilai-nilai kebajikan universal. Karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau mengikuti peraturan nanti hanya bergantung kepada hadiah, hukuman, dan segala macamnya. Kalau kesepakatan kelas, daftar peraturan sifat-sifatnya mengatur yang dibuat bersama oleh guru dan murid, dan biasanya kesepakatan kelas dibuat pada hari pertama masuk kelas. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu apa bedanya kesepakatan? Jadi kesepakatan ini daftar peraturan-peraturan di dalam kelas, biasanya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh makan sewaktu belajar, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, yang harus dipatuhi oleh
anak-anak didik kita dan sifatnya memang untuk mengatur. Kalau ini nilai-nilai kebajikan yang sifatnya nanti memunculkan motivasi intrinsik anak didik kita. Lanjut. Bagaimana cara atau langkah dalam membuat keyakinan kelas? Kami ini ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu. Kami berharap nantinya setelah kami melakukan diseminasi ini, kelas 1 sampai kelas 6 itu setiap kelasnya memiliki keyakinan kelas. Kemarin itu kami telah melakukan membuat keyakinan kelas bersama anak didik di kelas 6. Ya lanjut Bapak Ibu, bagaimana caranya? Berdasarkan aksi nyata dalam membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan, ada 6 langkah pembuatan keyakinan kelas. Apa saja itu? Nanti kalau Bapak Ibu merasa ada yang tidak dipahami, boleh kami akan bersedia untuk membantu Bapak Ibu nanti dalam membuat keyakinan kelas ini. Silahkan lanjut Pak. Nih, yang pertama langkah kita yaitu kita tanyakan dulu, kita review dulu tentang nilai-nilai kebajikan. Pastilah kita sudah memberitahu anak kita mengenai nilai-nilai kebajikan ini. Kan kita ini sudah kurikulum mereka. Jadi kita namanya profil pelajar Pancasila. Jadi kita review kembali tentang nilai-nilai kebajikan bersama anak didik kita. Ini ada 8 nilai yang kami review, yang kami tanyakan, yang kami bahas kembali bersama anak-anak kelas 6. Ada 8. Yang pertama, bertanggung jawab, jujur, sopan santun, disiplin, saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan, saling menolong, dan banyak lainnya. Terus, langkah kedua, setelah kita tanyakan kepada anak-anak kita itu, berarti mereka sudah ingat tentang nilai-nilai kebajikan itu. Kita tanyakan apa masalah dan harapan kelas serta menuliskan menempel semacam peraturan. Kita tanyakan dulu apa masalah yang ada di dalam kelasnya. Kira-kira apa impian anak-anak kita itu? Ini yang sudah kami lakukan itu ya Bapak Ibu. Yang pertama, anak-anak itu kami minta menulisnya di dalam kertas dan menempelnya di papan tulis. Yang ketiga, merubah, nanti kan ada begini Bapak Ibu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak, kata tidak itu merupakan kalimat negatif. Merubah peraturan menjadi kalimat positif dulu. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya. Iya, buang sampah pada tempatnya. Kita rubah menjadi kalimat positif dulu. Lanjut. Yang keempat, mengidentifikasi peraturan-peraturan yang telah dirubah menjadi kalimat positif pada nilai-nilai kebajikan. Kan tadi sudah kita rubah Bapak Ibu. Yang tidak tadi kita rubah menjadi positif. Setelah kita dapatkan yang kalimat-kalimat positif, kita identifikasi. Ini termasuk kepada nilai kebajikan yang mana? Ya, berikut. Yang kelima, menetapkan keyakinan kelas. Setelah kita kelompokkan peraturan-peraturan yang berupa kalimat positif tadi, kita kelompokkan kepada nilai-nilai kebajikan, kita tetapkan bersama anak-anak yang mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impiannya. Jadi ini setelah itu, kalau sudah kita sepakati Bapak Ibu, kita lakukan penyepakatan atau kita tanda tangani bersama anak-anak itu. Nah, ini yang telah kami lakukan di kelas 6. Ada 6 keyakinan kelas untuk siswa kelas 6. Nah, yang keenam, posisi kontrol. Ini yang paling penting sekali Bapak Ibu. Posisi kontrol ini yang harus kita pahami. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, ini Bapak Ibu, kita yang mana ya? Kita yang mana kira-kira ya? Dari yang 5 ini, mana yang sering kita terapkan selama ini? Apakah penghukum, apakah pembuat orang bersalah, atau sebagai teman kita, atau monitor, atau sebagai manajer?
Kira-kira apa yang selama ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau sebagai pemantau mengawasi, atau sebagai manajer? Ini Bapak Ibu, untuk nanti lebih pahamnya, nanti Bapak Ibu boleh baca-baca sambil duduk-duduk. Kami memberikan lembaran yang berisi tentang pembeda antara yang kelima posisi kontrol tersebut. Mungkin sambil relax nanti di kelas boleh dibaca. Ini. Lanjut operator. Nih. Dan pada kesimpulannya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling, kalau menurut Bapak Ibu ini, yang paling bisa mewujudkan motivasi intrinsik ini, posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum kita nanti kepada anak, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dari kelima posisi kontrol ini, mana yang paling menumbuhkan motivasi intrinsik anak didik kita nantinya? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Bu Revika mungkin bisa memberikan komentarnya. Nanti tadi ada pertanyaan. Apakah membuat rasa bersalah dampaknya lebih ringan daripada menghukum? Ayo di sini nanti jawabannya. Mana dampaknya ini? Nih. Kalau membuat orang merasa bersalah nantinya seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres. Apa dampaknya nanti? Nih dampaknya nanti. Merasa rendah diri anak kita nanti. Dia merasa selalu bersalah. Kalau menghukum, dia akan mengulangi kesalahan lagi. Dan bisa jadi dia anak itu bisa jadi dendam sama kita. Mana yang lebih ringan dampaknya antara merasa bersalah dengan menghukum? Kalau merasa rendah diri nanti bisa dimotivasi lagi nggak Bapak Ibu? Kalau anak itu merasa minder atau rendah diri nanti dengan cara kita motivasi lagi apakah bisa berubah? Bagaimana Bapak Ibu? Tapi kalau anak ini pendendam atau mengulangi lagi dan lagi kesalahannya, bagaimana ini Bapak Ibu? Jadi dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang paling dianjurkan, yang paling baik untuk kita lakukan itu adalah posisi kontrol manajer. Karena dengan posisi kontrol manajer ini Bapak Ibu bisa menimbulkan atau memotivasi tumbuhnya motivasi intrinsik pada diri anak kita. Ya sekiranya. Dan posisi kontrol ini kita lakukan dengan segitiga restitusi. Sekarang kita terjawab restitusi tadi ya Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya begini. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang pernah kami terapkan sewaktu pembuatan tugas demonstrasi kontekstual. Boleh operator di sepil videonya operator. Video penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu. Yang mau makan silakan, yang mau minum silakan. Tidak perlu basa-basi. Boleh tambah Pak Men, silakan. Ini Pak Men. Nah, kita santai saja. Inilah Bapak Ibu aksi nyata yang pernah kami terapkan penerapan segitiga restitusi. Suaranya bluetoothnya tidak masuk. Iya Bapak Ibu sambil kita menonton, nanti di belakang kertas posisi kontrol tadi, kami ada juga menyelipkan tentang segitiga
tiga restitusi itu? Mana yang menstabilkan identitas, mana yang memvalidasi tindakan, mana yang menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu kita lakukan dengan 3 cara: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut saja, Bu. Ini segitiga restitusi ini. Iya, Lanjut. ini. Dah. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu diseminasi pemahaman budaya positif. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita pada tahap refleksi. Kita refleksi dulu ya Bapak Ibu, apa kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama, kami nanti minta partisipasi dari Bapak Ibu. Yang pertama, apa peristiwa yang terjadi pada kegiatan diseminasi ini. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa memberi tanggapan? Apa saja yang sudah Pak Roji bisa nih? Apa saja peristiwa pada kegiatan ini yang sudah terjadi? Ya, kalau peristiwa yang dialami dalam kegiatan yang baru saja dilaksanakan, Iya. yaitu melahirkan sesuatu yang padahal telah kita laksanakan sebelumnya tapi masih bersifat semu. Tapi dengan adanya uraian yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini, maka nyatalah apa-apa yang telah kita laksanakan, apakah baru bersifat budaya atau sudah masuk budaya positif, apakah masih bersifat disiplin atau sudah terkategorikan disiplin positif. Barangkali itu yang dapat Bisa lanjut Bapak, perasaannya bagaimana? ya, kalau perasaan jadi samping sesuatu hal yang menambah dari sesuatu yang kita miliki sebelumnya, ini bisa menjadi sesuatu hal yang PR bagi kita bersama untuk pembelajaran atau untuk pelaksanaan tugas bersama mendatang. Iya. Pembelajarannya berarti selama ini kita masih dalam kategori belum sesuai dengan dalam artian sesuainya belum pas dalam profil pelajar Pancasila untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Perubahannya mudah-mudahan setelah ini, di samping ada pergerakan dari kita bersama, mudah-mudahan ada pula kesadaran dari peserta didik kita untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan budaya positif dan disiplin positif yang tidak luar dari profil pelajar Pancasila. Iya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Rozi yang telah memberikan refleksi atas kegiatan diseminasi budaya positif ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya menutup kegiatan ini, tadi saya membuka kegiatan dengan pantun dan saya akan menutupnya juga dengan pantun. Bagaimana Bapak Ibu, diizinkan atau tidak? Diizinkan. Iya. Makan sate Bogor, sendoknya patah. Rancak. Enaknya dimakan, tapi berdua. Rancak. Semoga kegiatan diseminasi ini membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah hasil penyampaian aksi nyata oleh rekan kita Ibu Iis Arafianti pada diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di UPT SD 17 di KUGT. Semoga hal-hal yang disampaikan oleh Bu Iis Arafianti ini bisa menambah pengetahuan kita dan dapat kita terapkan di sekolah kita nantinya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kesalahan.
Mohon selanjutnya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bu Iis.